warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kita semua pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tolong cek sampah di bawah samping. Ada aman? Bersih? Aman? Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita terlebih dahulu membaca doa yang dipimpin oleh Fakir. Kepada Fakir, silakan. Sebelum kita mulai aktivitas belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita terlebih dahulu mengisi daftar hadir. Siapa di antara kita yang tidak hadir pada hari ini? Oh, Cili. Gimana ke Novita Cili? Mudah-mudahan Novita Cili cepat diberikan oleh Allah kesehatan dan bisa bergabung sama kita pada hari berikutnya. Sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita akan lagu wajib. Tanah airku dan rumah darahku, di sanalah aku berdiri dan pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Bila tanahku hidup negeriku, aku rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita masuk kepada materi taubat, di sini ada soal untuk menguji pengetahuan sebelum kita belajar. Ada di sini soal pretest. Baca, Bro. Masalah soal pretest oleh salah seorang siswa. Silakan dibaca dan silakan ditunjuk kawan satu persatu. Kalau ingin kawan yang lain untuk menjawab, kalau tak salah sendiri ingin silakan. Betul. Nomor 1, Rasulullah adalah sebaik-baik manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus sebagai suri tauladan bagi umatnya. Beliau maksum, tidak pernah salah, tidak pernah melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, beliau dalam sehari semalam bertaubat. Teman-teman ada yang bisa jawab? Rasulullah adalah sebaik-baik manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus sebagai suri tauladan bagi umatnya.
Beliau maksum tidak pernah salah, tidak pernah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian beliau dalam sehari semalam bertaubat. Siapa yang bisa menjawab? Bintang, dipersilakan. C 150 kali. C 150 kali sehari yang semalam. Soal nomor 2. Realisasi taubat itu harus dilakukan dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan. Adapun realisasi dari perbuatannya orang taubat adalah, ada yang bisa jawab? Baca. Ya, Ica. B. Banyak membaca istighfar. Soal yang ketiga. Di antara keutamaan taubat adalah menjadi motivator kuat untuk membentuk kepribadian muslim yang teguh lagi tenang, yang tidak merasa ketegangan. Ini sebagai manifestasi bagi orang yang bertaubat itu. Ada yang bisa jawab? Miftah. Yang nomor 3, Miftah. B. Tidak akan mengulangi perbuatan dosa lagi. Itulah materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Kepada anak kami silakan duduk kembali. Sebelum kita memasuki materi pelajaran selanjutnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui kompetensi dasar dari pelajaran taubat. Pertama, menghayati pentingnya taubat sebagai fondasi perjalanan rohani yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Yang kedua, menunjukkan sikap jujur dan tanggung jawab sesuai implementasi pemahaman tentang taubat. Yang ketiga, menganalisis hakikat, syarat-syarat dan kedudukan taubat sebagai fondasi perjalanan rohani. Yang keempat, menyajikan hasil analisis tentang hakikat, syarat-syarat taubat dan kedudukan taubat sebagai fondasi perjalanan rohani. Indikator pencapaian. Pertama, membuktikan. Hafid Kispo bahasa awaknya menerapkan, membuktikan penting taubat sebagai fondasi perjalanan rohani yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Yang poin selanjutnya, membuktikan sikap jujur dan tanggung jawab sebagai implementasi pemahaman tentang taubat, memperhatikan pengertian taubat, memperhatikan hakikat taubat sebagai fondasi perjalanan rohani, merancang syarat-syarat taubat sebagai fondasi perjalanan rohani, membuat kedudukan taubat sebagai fondasi perjalanan rohani. Itu masalah materi taubat. Tujuan pembelajaran. Pertama, setelah mengamati tampilan slide. Tampilan slide. Peserta didik membiasakan pentingnya taubat sebagai perjalanan rohani yang harus dilakukan oleh muslim sampai setelah kegiatan mengamati tampilan slide, membuktikan hakikat, syarat dan kedudukan taubat sebagai fondasi perjalanan hidup rohani. Silakan semuanya diamati apa maksud gambar dari yang ditampilkan di slide. Silakan diamati. Ada yang bisa menjawab, silakan tunjuk tangan. Ini gambar slide.
Lah, silakan gambar yang pertama diterangkan oleh bintang. Pada bintang. Maksud gambar yang ditampilkan dari slide pertama. Yang pertama merupakan orang yang berobat secara membelinya. Yang kedua. Yang kedua yang berdua-duaan di tempat yang sepi lalu berobat. Masalah gambar yang pertama yang di analisis atau dijelaskan oleh anak kita bintang, yakninya masalah membuli. Siap membuli langsung bertobat. Mana yang bertobat? Apa? Kalau yang masalah berdua-duaan, siapa yang bertobat? Hanya laki-lakinya yang bertobat. Yang perempuannya tidak bertobat. Kenapa? Karena perempuannya menghilang entah kemana. Jadi yang hanya yang laki-lakinya bertobat untuk menghindari maksiat. Jadi laki-laki itu harus bertobat tuh. Jangan sampai lo sama-sama bertobat tuh ujung-ujungnya nikah. Tak kamu nikah. Siapa yang bisa menjawab apa itu dalil tentang taubat? Tunggu. Lah tadi. Saya bisa menjawabnya. Dalil taubat yang terdapat pada Quran surat Al-Furqan ayat 71. Allah berfirman, "Wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataban." Yang artinya, dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Apa pengertian taubat menurut Citra Widya? Pengertian taubat adalah dia kembali dari dosanya atau berpaling dan menarik diri dari dosa. Taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa lalu melaksanakan semua hak Allah. Itu adalah pengertian taubat menurut Citra. Yang selanjutnya masalah hakikat taubat itu akan dijelaskan oleh Rival. Udah Rival, silakan. Hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Itu hakikat taubat menurut saudara Rival. Adapun syarat taubat yang akan dijawab oleh saudari Miftah. Dipersilakan, apa itu syarat taubat? Syarat-syarat taubat adalah pertama Islam, karena orang yang kafir tidak yang menyesalinya sebagai Islam. Dua, menyesali dosanya. Tiga, menyadari kesalahan atau mengakui dosanya. Empat, ikhlas melakukannya, bukan untuk tujuan atau kepentingan dunia. Itu syarat-syarat taubat yang akan menjadikan kita bisa menjadi taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat. Yang kedua, kedudukan taubat menurut Ibnu Qayyim yang akan dijelaskan oleh Wulandari. Dipersilahkan. Kedudukan taubat menurut Ibnu Qayyim. 1. Kebutuhan dirinya terhadap taubat di akhir perjalanan sangatlah diperlukan. Bagaimana halnya kebutuhan di awal perjalanan juga sangat besar. Itu kedudukan taubat menurut Ibnu Qayyim. Yang lebih detail yang akan dibacakan oleh Zahra. Kepada Zahra kami persilahkan. Kedudukan taubat menurut Ibnu Qayyim.
sebagaimana halnya kebutuhannya di awal perjalanan juga sangat besar. Materi kita selanjutnya masalah keutamaan taubat yang telah ditampilkan di slide tadi, yakninya pertama sebab Allah meraih cinta kita atau cinta Allah kepada kita atau cinta kita kepada Allah dengan cara tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan maksiat yang telah kita lakukan. Yang kedua, taubat merupakan sebab keberuntungan. Keberuntungan ini bukan masalah uang, bukan masalah nilai, bukan masalah yang lain. Tapi taubat yang di sini adalah keberuntungan kita di akhirat kelak. Bisa berupa surga yang diberikan oleh Allah atau merupakan kenikmatan-kenikmatan lain. Yang selanjutnya, taubat menjadi sebab diterima amal-amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Yang sering dilakukan oleh anak sekolah, masalah taubat pertama cabut, yang kedua mendongkol kepada orang tua dan guru, yang ketiga tidak disiplin masuk ke dalam kelas sesuai dengan yang telah ditentukan. Inilah pelajaran kita pada siang hari ini. Kalau ada permasalahan tentang taubat bisa ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan masalah taubat? Sebelum kita menutup pelajaran, tampaknya tidak ada yang ingin dipertanyakan. Sebelum kita menutup pelajaran ini, guru mengingatkan sekali lagi, tolong dalam menjalani kehidupan kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan kita harus menjaga hati supaya bersih, supaya amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun mendapat keberuntungan dari Allah. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita tutup pelajaran dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.